Al-Fatihah Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ibn Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Ibn Salat al-Salih bin Muslim al-Alim Al-Syekh Hussein al-Syekh al-Jami وصولهم المعقول بحمد من الله تعالى صلى الله عليه وسلم جعل القول الذي في الجنة يعيد لنا أنه ولدنا لأنه وبركة مصار وعمال في الدين والنبي وبسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Syaraful ilmi hadza bab menerangkan tentang keutamaannya ilmu atau kemuliaannya ilmu. Suma'lam maka ketahuilah siapa kamu anna syaraful ilmi sesungguhnya kemuliaannya ilmu la yakhfa itu tidak ada samar ala ahadin atas seseorang min dawil uquli dari yang mempunyai akal, dari orang-orang yang mempunyai akal. Ma'anahu beserta sesungguhnya ilmu mukhtasun itu dikhususkan bil insaniyati dengan manusia. Li'anna jami'al khisali karena sesungguhnya semua keadaan, karena sesungguhnya semua keadaan siwal ilmi selain ilmu yashtariku itu bersekutu bihi di dalam jamil khisal yashtariku bihi di dalam ilmu apa al-mazkur apa itu yastariku bersekutu bihi di dalam jami'al khisal apa insan manusia wasairul hayawanat dan selebihnya beberapa binatang. Kasaja'ati seperti sifat berani wal quwwati dan sifat kuat wasyafa'ati wasyafaqati dan mempunyai sifat kasih sayang walairi dalil dan selainnya itu semuanya. Jadi tanpa ilmu manusia itu bisa bersekutu dengan yang lain. Artinya dalam beberapa keadaan manusia itu bisa sama dengan binatang. Tanpa yang membedakan adalah manusia itu bisa mendapatkan ilmu, yang ilmu itu bisa mengajari otaknya untuk bisa membedakan ini benar ini tidak, ini hak ini batil. Ini adalah karena ilmu, dibimbing oleh ilmu. Sementara dari sisi yang lain manusia dan binatang itu banyak persamaannya. Istilah bainal insan wal hayawan. Manusia bisa marah, binatang bisa marah. Manusia bisa berkelahi, binatang bisa berkelahi. Manusia bisa capek tidur, binatang juga bisa capek tidur. Binatang bisa kawin dan punya anak, manusia juga kawin punya anak. Yang membedakan adalah ilmu. Ilmunya inilah yang kemudian membimbing manusia untuk mengetahui mana hak mana batil, mana hak mana batil. Oh, mengetahui hak batil dan mematuhi daripada norma-norma itu. Rambu-rambu itulah yang membedakan manusia. Wamin hadza dan daripada ini qala bersabda sahabat Nabi alaihi itu semoga tetap atas Nabi as-salatu semoga rahmat takdim wassalamu dan semoga keselamatan. An-nasu utai manusia kata Rasulullah. An-nasu utai manusia itu alimun. Bila manusia yang pertama itu manusia itu ada yang alim. An-nasu dan manusia alimun itu alim.
Wa muta'allimun dan orang yang belajar. Wal baqi dan yang selebihnya itu adalah hamajun. Itu adalah orang yang remeh-temeh. Orang yang remeh-temeh, orang yang belum maju, orang yang belum berkembang. Lalu bahasa di dalam komus itu ada yang mengatakan ada yang liar, masih manusia yang liar. Manusia liar itu kayak apa ya? Tarzan, ya Tarzan. Jadi pilihan kamu itu, manusia itu tinggal milih. Kamu pilihannya menjadi orang alim. Kalau tidak menjadi orang alim, orang yang mau belajar ilmu agama, atau mau milih seperti Tarzan yang bebas normal, yang hidupnya di hutan. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Ya, ini kata Rasulullah. Jadi pilihan manusia itu gitu. Jadi kalau memang bisa harus jadi orang alim. Kalau enggak, yang mau belajar. Jadi kalau kita masih belum mati, belum masuk yang lain, itu karena kita masih punya kesempatan oleh Allah untuk suruh belajar. Kita harus belajar ngaji. Mandeknya ilmu itu ketika seseorang sudah merasa angkuh, sombong, sok tahu. Sok tahu. Ini mendek. Kalau orang sudah merasa sok tahu, saya tidak perlu itu, saya sudah tahu. Jadi masalahnya seperti ini. Sok tahu, baca Al-Quran belum benar, baca tajwidnya belum benar, tafsirnya belum pernah hatam. Tafsir itu ada ulum tafsir, ilmu tafsir, ada hadis, ada ilmu hadis, ada fikih, ada tauhid, ada tasawuf. Ini adalah warisan-warisan keilmuan untuk kita yang umat Islam. Nah, kemudian sudah merasa sok tahu, tidak mau, masalah ya Allah ini. Waqala Nabi waqala dan bersabda sahabat Nabi alaihi semoga teratas Nabi salam keselamatan. Kun jadilah siapa kamu aliman itu orang alim. Ini kata Rasulullah, diperintahkan kepada kita. Kita ini umatnya Nabi atau tidak? Umatnya Nabi itu disuruh milih seperti ini. Kalau kamu ngaku, kita ngaku umatnya Nabi Muhammad, disuruh milih. Yang pertama, kun jadilah siapa kamu. Aliman itu menjadi orang alim. Perintahnya Nabi itu jadilah kamu orang yang alim. Muta'alliman atau orang yang mau belajar ilmu agama. Muta'allim itu orang yang mau belajar, orang yang mau ngaji. Wala takun dan jangan ada siapa kamu semuanya salisan pada yang ketiga. Wala takun dan jangan ada siapa kamu salisan pada yang ketiga. Jangan jadi kamu orang yang ketiga. Artinya sudah tidak ngalim, tidak mau belajar. Tidak ngalim, tidak mau belajar. Hancur kamu, rusak kamu. Ini hadis Nabi. Waqala dan senada dengan ini, waqala dan bersabda siapa Nabi alaihi semoga betapa Nabi as-salat semoga rahmat tadi wassalam dan semoga keselamatan. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lil ulama wala takun al-khamisa fatahlik. Kun jadilah siapa kamu aliman itu jadi orang alim. Perintahnya Nabi. Kalau kamu menjadi umatnya Nabi, ini perintahnya Nabi. Perintah pertama, jadilah kamu orang alim. Pertama perintahnya untuk apa? Kita jadi apa? Jadi orang alim. Yang kedua, al-muta'alliman atau orang yang mau belajar, orang yang mau ngaji. Al-muta'alliman atau orang yang belajar. Al-mustami'an yang nomor 3 atau orang yang mau mendengarkan orang ngaji. Al-mustami'an atau orang yang mau mendengarkan daripada ngaji agama, belajar agama. Al-muhibban atau orang yang mencintai lil ulama pada para ulama.
au muhibban atau orang yang mencintai lil ulama pada para ulama. Wala takun dan jangan ada siapa kamu al-khamisa pada yang kelima patahlik maka hancur siapa kamu. Jadi pilihannya di sini lebih luas. Pertama harus kamu, perintahnya Nabi, tuntutannya Nabi kepada umatnya Nabi Muhammad. Pertama kita disuruh memilih jadi orang alim. Yang kedua jadi orang yang mau belajar. Yang ketiga menjadi orang yang mau mendengarkan belajar agama. Minimal kamu mau mendengarkan. Yang keempat orang yang mencintai para ulama. Jangan justru menghalangi acuh tak acuh kepada para ulama. Yang keempat, jangan jadi orang yang kelima. Kelima itu apa? Tidak jadi orang alim, tidak mau belajar, tidak mendengar, malah menghalangi perjuangan para ulama. Fatahlik, hancur kamu, binasa dunia akhirat. Alhamdulillah subhanallah. Bila dikatakan Ibnu Mubarak kepada Syekh Ibnu Mubarak, man annas, man itu siapakah annas manusia? Manusia itu siapa sih? Pokoknya maka berkata Ibnu Mubarak al-ulama, yang namanya manusia itu ulama. Ya, yang namanya manusia itu ulama. Bagaimana ditanyakan lagi, diceritakan lagi, mana menurut siapakah raja itu? Siapakah raja di dunia ini? Kalau berkata az-zuhad, orang-orang yang zuhud di dunia ini. Wabil ilmi dan dengan ilmu, perhatikan. Wabil ilmi dan dengan ilmu azhar, menampakkan siapa Allah Ta'ala mahalul Allah. Fadla Adam pada keutamanya Nabi Adam. Alaihi semoga tetap atas Nabi Adam assalam dari keselamatan. Alal malaikat atas malaikat. Memenangkan, ya memenangkan atau azhar menampakkan dalam itu juga memenangkan, boleh ya. Azhar memenangkan. Siapa Allah Taala pada Adam alaihi salam alal malaikat dengan ilmu, dengan ilmu itulah. Karena Nabi Adam kedudukannya dengan malaikat lebih tinggi Nabi Adam karena dengan ilmu. Wa amara dan perintah siapa Allah pada para malaikat. Wa amara dan perintah siapa Allah pada para malaikat bisujudi dengan memberikan sujud penghormatan. Ini sujudnya tidak harus menempel di bawah, tapi sujud memberi penghormatan. Wa amara dan perintah siapa Allah Ta'ala mahmud Allah an-nabiyya pada Nabi alaihi itu tetap atas Nabi as-salatu semoga rahmat ta'zim wassalamu dan semoga keselamatan fi ziyadatil ilmi dengan tambah-tambahnya ilmu. Walam ya'mur dan tidak perintah siapa Allah biziyadati ghairihi dengan menambahi selainnya ilmu. Karena sebagaimana perkara qala berfirman siapa Allah Ta'ala menurut Allah. Wa qul rabbi zidni ilma. Toha surat Toha 114. Wa qul katakanlah ya Muhammad. Wa qul dan katakanlah ya Muhammad rabbi wahai Tuhanku zid, Rabbi wahai Tuhanku zid, semoga menambah siapa Tuhan ni kepada saya ilman pada ilmu. Rabbi zidni ilman. Rabbi wahai Tuhanku zid, semoga menambah siapa Tuhan ni kepada saya ilman pada ilmu. Ini perintahnya Allah kepada Rasulullah. Jadi kita diperintah, ya perintahnya untuk Rasulullah untuk supaya tambah ilmu, bukan tambah ya Allah semoga aku diberi kewaya raya, ya Allah semoga aku diberi jabatan yang tinggi. Nah,
tapi disuruh menambah ilmu. Sebab orang kalau sudah alim, maka dia bisa mendapatkan semuanya. Jabatan itu urusan dunia, kekayaan itu urusan dunia. Nah, kalau ilmu sudah dapat, yang lain dapat semuanya. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah supaya semakin ilmu ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Wakala dan berkata, sama Abu Ishaq Ar-Razi, Syekh Abu Ishaq Ar-Razi, rahimah semoga memberikan kasih sayang kepada Abu Ishaq Ar-Razi, siapa Allah Ta'ala menurut Allah. Inna Allah sesungguhnya Allah Ta'ala menurut Allah an'ama memberikan nikmat siapa Allah ala nabi atas nabinya Muhammad, nabinya Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya dengan beberapa macam. Falayamunna, maka tidak menganugerahkan siapa Allah alaihi atas nabi. Falam yamuna, maka tidak menganugerahkan siapa Allah alaihi atas nabi bisa dengan sesuatu minta daripada saya illal ilma, kecuali ilmu. Jadi anugerah yang istimewa kepada Rasulullah itu adalah al-ilmu. Waqala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala Allah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Wa 'allamaka, dan mengajarkan siapa Allah kepada kamu. Wa 'allama, dan mengajarkan siapa Allah kepada kamu ya Muhammad, malam maka berkalam takun yang tidak ada siapa kamu, taklah mengetahui siapa kamu. Jadi Allah memberikan tahu, mengajarkan kepada kamu perkara yang tidak kamu ketahui. Ini masalah ilmu. Wa kana, dan ada fadlullah, anugerahnya Allah alaika atasmu ya Muhammad, aziman, itu agung. An-Nisa 113. Wafala, dan berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu semoga berikan ridho anhu pada Ibnu Abbas, inna Allah sesungguhnya Allah Ta'ala menurut Allah atau memberikan siapa Allah Sulaiman pada Nabi Sulaiman, wa Dawud, dan Nabi Dawud, alaihima atas keduanya, alaihima semoga tetap atas keduanya, alaihima semoga tetap atas keduanya assalam, dan keselamatan. Al-ilma, pada ilmu. Jadi Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman ilmu, wal mulka, dan kerajaan. Itu Allah Ta'ala atas Sulaiman. Memberikan Sulaiman wa Daud alaihi wassalam al-ilma, pada ilmu, wal mulka, dan kerajaan. Wa manna, dan memberi anugerah siapa Allah alaihi atas keduanya, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, bil ilmi, dengan ilmu, la bil mulki, tidak dengan kerajaan, wa ghairihi, dan selainnya mulk. Jadi sebabnya Nabi itu karena ilmunya. Haitsu qala, sekiranya berfirman siapa Allah Ta'ala Allah, walaqad atayna Dawud wa Sulaiman ilma. Walaqad atayna, dan demi sungguh-sungguh memberikan siapa kami Allah. Walaqad atayna, dan demi sungguh-sungguh memberikan siapa kami Allah Dawud pada Nabi Dawud, wa Sulaiman, dan Nabi Sulaiman ilman, pada ilmu. Jadi disebut pertama itu langsung ilmu. Kan sebab ilmu kau bisa ngurus segala macam, kerajaan bisa kau ngurus segala macam dengan ilmu. Surat An-Naml 15. Wa ada kemudian ini dalil untuk menjadi dalil ala anna ajal al-asya, atas sesungguhnya
keagungannya beberapa macam-macam. Anak ajaran sesungguhnya takut ada macam-macam. Wahyu ajalusnya itu al-ilmu, itu ilmu. Waqala dan berkata sahabat Ibn Abbas radhiyallahu semoga berkati Rasulullah anhu pada banyak Abbas dan putranya, khuyira disuruh milih sama Sulaiman Nabi Sulaiman. Khuyira disuruh milih sama Sulaiman Nabi Sulaiman. Salawatullah dan semoga rahmat Allah alaihi Nabi Sulaiman. Bainal ilmi wal mulki, antara ilmu dan kerajaan. Fahtara maka memilih siapa Nabi Sulaiman al-ilma pada ilmu, alal mulki dibandingkan dengan kerajaan. Jadi milih ilmu bukan milih kerajaan. Fa'ata maka memberikan hu kepada Nabi Sulaiman siapa Allah al-ilma pada ilmu wal mulka dan kerajaan ma'ahu beserta Nabi Sulaiman. Ini pentingnya ilmu. Nabi Sulaiman disuruh milih ilmu atau kerajaan. Ini kerajaan lagi kosong ini, kamu jadi rajanya atau kamu pilih ilmu? Jangan aku milih ilmu saja ya Allah. Begitu milih ilmu, raja diserahkan. Jadi jangan terbalik. Sekarang ini banyak orang yang sekolah motivasinya hanya untuk cari makan. Nah, motivasinya cari makan. Kalau sudah makan sudah, masya Allah. Padahal tujuannya ini adalah kalau kamu mencari ilmu, maka kamu dunia pun akan takut sama kamu. Asal kamu jadi orang alim, asal kamu mengaplikasikan ilmu kamu, jangan mandek saja, ya. Ilmumu itu jangan sampai mandek. Sesuatu perkara, ilmu itu umpamanya katakanlah seperti sumur. Ilmu itu kalau diibaratkan seperti sumur. Sumur itu semakin sering diambil airnya, semakin bersih atau semakin kotor? Semakin bersih. Semakin bersih, semakin kotor. Tapi kalau sumur tidak pernah dipakai selama bertahun-tahun, jadinya kotor apa tidak? Jadi kotor. Jadi sumur itu perlu untuk terlalu sirkulasinya itu cepat. Orang kalau mau mengajarkan ilmu, dia akan dapat ilmu-ilmu yang baik, ya, ilmu-ilmu yang banyak. Asal mau mengajarkan. Kalau ada santri, ustaz tidak mau mengajarkan, tambah goblok, bukan tambah pinter, tambah goblok. Wah, aku jadi Pak Imam Masjid Akbar, ya. Imam masjid yang paling besar atau imam masjid jamek, dikontrak hitam di atas putih. Dia hanya imam saja. Bismillahirrahmanirrahim. Habis selalu kita pulang tidur. Habis aku selesai. Tidak pernah dirinya mengajar ngaji sama orang. Tidak pernah mengajarkan disiplin ilmunya. Semuanya ditinggalkan karena kontraknya hanya jadi imam. Kemudian kan kontraknya jadi imam. Kita ini dikontrak sama Allah, dikontrak sama Rasulullah. Ilmu kita manfaat. Jadi kalau kamu hanya motivasinya ustaz, imam, jadi apa itu, jadi imam saja atau tidak mengajar ngaji kanan kirinya yang perlu butuh untuk bimbingan ngaji dan sebagainya, masya Allah, itu namanya ustaz kontrak, namanya ustaz kontrak, imam kontrak. Padahal kita ini dikontrak sama Allah Rasulullah, orang yang ahlul ilmu, diantaranya adalah orang-orang yang masuk surga tanpa perlu hisab, itu diantaranya ada surga. Allah istimewa. Jadi kita ini bisnis dunia akhirat, bisnis dunia akhirat. Jadi imam kan harus ngajar ngaji. Siapa tahu yang ikhlas yang tidak harus dapat gaji, itulah yang bisa mengantarkan masuk surga. Kalau kamu jadi imam, wah, jadi mau Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bulanannya tidak digaji, motor tidak mengimami. Berarti ria, berarti tidak ikhlas. Wah, jadi imam di masjid kecil,
masjid kecil butuh imam. Wah, berapa kontraknya? 1 bulan 3 juta. Wah, saya ini imam terkenal, saya nggak mau. Wah, maunya yang Masya Allah. Ini muskilat kebi. Imam-imam kita di kampung-kampung tidak pakai gaji ya, tidak pakai gaji. Ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Pikirannya ini yang merusak. Ini masalah-masalah sebetulnya. Kalau kata ayo kita semuanya ngaji, Kadang-kadang sudah jadi imam gitu terus tidak mau ngaji lagi. Dirinya seolah-olah sudah cukup, sudah pintar, sudah mahir, dan nggak mau ngaji lah. Nah, sudah seolah-olah puncak keberadaan dirinya itu adalah ketika dia sudah mendapatkan kontraknya tadi. Alhamdulillah, subhanallah. Semoga bermanfaat. Amin. Kita mendengar yang baik. Amin. Amin.